karena kita tahu Allah mengetahui isi hati kita. Jadi sedikit saja ada niat jelek atau ada sesuatu selain Allah begitu ya melintas itu kita menjadi lebih awas, menjadi eh, apa namanya sensitif ya, menjadi lebih waspada. Dan begitu juga seperti Robi atau Murokabah ini secara positif membuat kita merasa nyaman, merasa apa namanya bahagia gitu ya, merasa kalau bahasanya Jalaluddin Rum itu merasa at home, merasa kerasan di mana-mana gitu ya. Meskipun kita dilihat orang lain agak aneh, pakai baju apa seragam merah putih, kok. Kemudian berlama-lama kalau duduk berzikir, misalkan ada hal-hal yang tidak terbiasa. Tapi kita merasa cuek dan kita merasa happy aja, merasa nyaman. Karena perasaan kedekatan itu, merasa diawasi itu. Dan itu artinya juga kita merasa segala apa hal yang kita alami, pengalaman berat yang kita alami atau sesuatu sulit yang kita alami itu juga langsung dalam pengawasan Allah dan ada dalam ketika kita berdoa juga Abah mengajarkan kalau tidak yakin doanya diterima nggak usah berdoa gitu ya. Jadi sebelum berdoa kita harus yakin dulu. Nah, yakin itu mensyaratkan merokobah ini mau tidak mau ya. Kalau kita tidak merasa Allah sudah depan kita nyata itu kita tidak akan yakin doa kita akan terkabul. Tidak. Mulia yang kita banggakan, yang kita takzimi, para guru, para wakil talqin, para penjaga manhaj online internasional, Imam Syariful Ferry, Romo Kiai Haji Mustafa Al-Maduri, Romo Kiai Haji Ayahanda Kiai Haji Anang Asari, dan alhamdulillah juga hadir Adinda Kiai Haji Yusri Aziz. Juga yang kita cintai bersama, eh, pengelola manhaj online internasional yang dikomandani Bunda Haya Sukmono bersama tim beliau, bersama Bunda Sari, Profesor Adi Priyatno, Mas David Watimena, dan Ibu Dwi Kartikawati yang menjadi wasilah kita semua bersama untuk berkhidmat, untuk bergembira merayakan eh, bersyukur dalam majelis yang diridhai Allah ini bukan cuma sehari sekali, tapi sehari sampai 3 kali. Yang berbahagia pemangku hajat malam ini yang mulia Ibu Haja Sihtiani, semoga dengan berkah manakib ini Allah memberkahi semuanya, segalanya selamanya untuk beliau dan keluarga besar, meringankan segala kesulitan, mengangkat segala cobaan, menambah kesehatan, menyempurnakan kesehatan jasmani, rohani beliau, memudahkan segala urusan dunia dan akhirat, dan yang paling penting mengistiqomahkan beliau dan keluarga bersama kita semua untuk berkhidmat di bawah bimbingan guru kita tercinta pengasah Baos. Amin, Juga amin, untuk ya Allah. petugas manhaj online yang beri dengan baik dan doa yang sama untuk kita semua para jamaah manhaj online internasional yang hadir. Ada 67 titik ini di seluruh penjuru dunia, dari Amerika, dari Hong Kong, dari Taiwan, dari Jepang, dari Arab Saudi, dari Belanda, dari Malaysia, dari Singapura, Korea, dari Australia, dari Iran, dan dari Turki. Alhamdulillah, Masya Allah, murid Abah menyebar di mana-mana ya. Ini kalau misalkan kita punya fasilitas ke planet Mars, ke planet yang lain, di sana ada peradaban. Insya Allah di sana juga ada Toriko koridor kita juga ya. Jadi manakib antar planet. Baik, Iwan Ahmad, Bapak Ibu sekalian, Alhamdulillah, Fadlana Kasirin Fadil Mu'minin. Kita ini di ujung bulan, di ujung sekali bulan Ramadan ya. Dan besok itu eh, diantisipasi sebagai hari terakhir sebelum kita masuk bulan Syawal dan kita menghadang kita eh, mengantisipasi Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah di hari Senin. Alhamdulillah kita dibisahkan, dibahagiakan, disenangkan, disemangatkan untuk melewati bulan yang istimewa ini. Kalau bulan suci mungkin sudah tidak semua karena semua bulan suci dalam Thariqah kita. Tapi memang dalam bulan Ramadan ini ada beberapa keistimewaan ya. Di antaranya ada kewajiban kita melakukan sholat, maaf, ibadah puasa fardu
selama full 30 hari dan juga ada ada hari ulang tahun kemerdekaan RI. Nah, ini yang tidak ada di bulan-bulan lain sehingga bulan Ramadan ini menjadi istimewa. Dan bagi kita sesungguhnya di murid-murid Pangarsa Aba di Tarekat ini eh, kita mendapat gemblengan khusus gitu ya dalam bulan Ramadan ini dengan tambahan amalia-amalia seperti puasa, kemudian sholat tarawih dan amalia-amalia yang mengiringnya. Itu. Di samping itu sesungguhnya banyak di antara aktivitas amalia-amalia lain yang sudah sesungguhnya kita terapkan, kita praktekkan di bulan-bulan yang lain, di luar bulan Ramadan. Dan kita wajib bersyukur eh, khususon untuk kita semua para murid pengesah Abah ini kita mendapat nikmat yang sangat mewah dengan mengramadankan bulan-bulan lain. Bagi kita Ramadan 1 ini yang berakhir itu baru Ramadan 1 gitu ya. Akan menunggu lagi Ramadan 2, Ramadan 3, Ramadan 4 sampai Ramadan 12 gitu ya. Jadi bulan Syawal juga itu juga kita juga Muharram juga bulan Ramadan juga pada apa namanya pemaknaannya seperti itu. Jadi alhamdulillah di ikut Abah ini kita tidak pernah ketinggalan bulan Ramadan karena kalau di luar sana kalau orang-orang Muslim yang lain saudara-saudara kita yang belum ditalkin tidak ikut mereka akan menyatakan bulan Ramadan sudah lewat kemudian ada merasa selesai merasa semacam apa ya namanya kehilangan begitu ya. Nah bagi kita tidak kita bahagia Ramadan 1 alhamdulillah sudah selesai. Ramadan 2 menunggu gitu ya, bulan Syawal. Nanti Ramadan kita juga menunggu. Jadi kita mengharap seperti itu bulan Ramadan berikutnya. Setiap hari dalam hidup kita bersama sahabat ini adalah diliputi dengan nikmat dan rahmat di bulan Ramadan. Bahkan di Manakib ini juga kita merayakan Minal Aidin wal Faidin juga ya. Jadi ini sungguh sangat istimewa. Baik, malam ini jika saya mengulas satu topik yang sudah sering dibahas dan diulang-ulang, ini mengenai murokobah ya, huruf kedua di bulan Ramadan itu huruf mim yang dimanai oleh pengesahabat dengan artinya adalah kita merasa diawasi oleh Allah, merasa diawasi oleh Allah. Dan kalau kita mendengar penjelasan tentang murokobah itu seringkali juga dari pengesahabat kita diajak diperdengarkan salah satu hadis yang sangat masyhur di mana Jibril alaihissalam mendekati Rasulullah SAW dengan wujud seorang laki-laki dan bertanya kepada Rasulullah mengenai 3 hal ya tentang Islam, tentang apa namanya iman, tentang ihsan. Dan tentang ihsan inilah bagian di mana muraqabah itu relevan, yaitu kita beribadah seolah-olah kita merasa melihat Allah langsung. Dan ini sesuatu yang sangat spesifik juga sangat mewah sebenarnya, suatu kemampuan, satu disiplin, satu sikap hati yang kita itu dilatih, di digembleng, dipertajam kolbu kita, hati kita untuk merasa diawasi oleh Allah. Dan sesungguhnya kalau kita melihat dari semua komponen rangkaian dalam amalia Toriko Qadiriyah Nasabandiyah Masuraja PPKM ini, setiap hal yang kita lakukan amalia itu mengarah kepada bukan cuma perasaan diawasi, tapi juga kedekatan ya. Bapak Ibu kalau melihat doa kita sebelum zikir itu kan ilahi anta maksudi wariduka madlubi atini mahan badaka wa marifataka kemudian ditambah oleh pengasabah wa atini ma'aka abada. Jadi ada doa kebersamaan secara abadi. Jadi bukan cuma merasa diawasi, tapi juga kita merasa bersama, merasa hadir. Itu satu ya. Kemudian yang kedua pasti yang paling pokok adalah zikir itu sendiri. Ketika kita melakukan zikir jahar setelah pada sholat fardu, kita dilatih tubuh kita, mulut kita, gerakan kita semua mengingat Allah ya, mengucapkan
baca nama Allah. Dan itu bukan hanya mulut aja ya. Gerakan tubuh kita ini adalah gerakan zikir ini artinya bukan kesadaran pikiran kita aja, tapi juga tubuh kita sebenarnya dilatih untuk merasa diawasi, merasa dekat, dan merasa bersama Allah. Gerakan zikir itu, gitu ya. Dan salah satunya penjelasannya adalah di latifah yang diaktifkan gerakan tubuh, gerakan selagi apa zikir kita sekarang itu adalah latifatul qalb di sini, yang merupakan latifah yang meliputi seluruh tubuh kita. Jadi ini adalah gerakan penyadaran untuk tubuh kita. Kemudian juga zikir kofi gitu ya, yang intens, yang kita tidak boleh putus, selalu kita lafadzkan di mana aja, dalam keadaan seperti apa aja, dengan siapa aja gitu ya, lagi ngapain aja, itu melatih hati kita untuk selalu ingat ya. Nah, ketika ingatan itu menjadi intensif, menjadi sering, menjadi menggumpal, menjadi padat, menjadi eh, apa namanya, melekat gitu ya, dengan cara kita berada, cara kita ini, maaf sudah muncul kajian metafisika, cara kita ya mengalami hidup kita sehari-hari, itu sesungguhnya kita dilatih untuk merasa eh, hadir bersama Allah, hadir dengan apa namanya, beradab bersama bersama Allah dan hadir di hadapan Allah. Nah, ini sangat apa namanya, sangat praktis ya, zikir kofi itu. Juga amalia-amalia lain seperti Quran. Nah, di dalam Al-Quran sesungguhnya ada sebenarnya cukup banyak ayat ya, yang menjelaskan kepada kita bahwa sesungguhnya Allah itu satu, ada di mana-mana ya, di antara makhluk-makhluknya. Kemudian yang kedua, Allah wabil khusus dekat dengan manusia, ya, sangat dekat, bahkan terlalu dekat ya. Misalkan ini Bangsa Abah dalam kitab Fathul Syukur menyitir surat Al-Ahzab ayat 52, di mana Allah mengatakan, dan Allah Maha mengawasi segala sesuatu. Ya, ini artinya eh, mengawasi makhluk-makhluknya yang Allah ciptakan adalah salah satu aktivitas atau bentuk apa, tindakan ilahiyah, tindakan ketuhanan, mengawasi ya. Kita dalam pantauan, dalam pengamatan terus, termasuk manusia. Dan lebih khusus lagi di surat Al-An'am misalkan ayat 59, yang dikatakan dia mengetahui apa yang ada di darat dan di laut. Tidak ada sehelai daun pun yang gugur yang tidak diketahui oleh Allah. Tidak ada sebutir biji pun dalam kegelapan bumi, yang tidak pula sesuatu yang basah atau yang kering yang tidak tertulis dalam kitab yang nyata atau lauh mahfuz. Artinya semua detail peristiwa dalam alam semesta ini itu ada dalam pengawasan Allah, diketahui oleh Allah ya. Kemudian ada misalkan surat Al-Mulk juga, ini lebih spesifik kepada manusia. Al-Mulk ayat 12-13 ya. Sesungguhnya orang-orang yang takut pada Tuhannya yang tidak terlihat oleh mereka secara fisik maksudnya, mereka memperoleh ampunan dan pahala yang dekat, yang besar ya. Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Tuhannya yang tidak terlihat oleh mereka, mereka memperoleh ampunan dan pahala yang besar. Dan rahasiakanlah perkataanmu atau nyatakanlah, sungguh dia maha mengetahui segala isi hati. Ya. Jadi ini bukan hanya perkataan yang diucapkan, tapi perkataan yang disimpan dalam hati kita juga. Allah itu tahu. Dan ini tahunya itu detail ya, makanya. Dan yang lebih, ini ayat yang dahsyat ini ya, surat Qaf ya. Surat Qaf ayat 16. eh, Ini surat yang sesungguhnya secara maknanya sangat mendalam dan sangat kompleks, tapi jarang kita bahas. Sesungguhnya kami benar-benar telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh dirinya. Dan kami lebih dekat kepadanya daripada ulat lehernya. Jadi ini adalah satu perumpamaan bahwa Allah itu lebih dekat dari kita, lebih dekat dari ular leher kita ya, daripada kita sendiri. Artinya itu begitu dekatnya ya. Istilahnya itu ya melekat. Nah, mungkin penjelasan
apa namanya spiritualnya, tidak ada tempat lain di dalam diri kita yang lebih dekat daripada urat leher itu kecuali hati gitu ya. Jadi di situ karena Allah mengetahui segala isi hati, saking saking dekatnya. Jadi ini secara eh, apa namanya, kalau kita melihat kedekatan itu adalah mengasumsikan atau melibatkan dua pihak ya. Kita manusia makhluk ini diri dengan Allah sebagai pencipta, sebagai kholik kita, sebagai ilah kita. Maka ini mengasumsikan atau melibatkan dua gerakan saling mendekat seharusnya ya. Nah, di dalam Al-Quran dijelaskan Allah sejak sangat awal itu sesungguhnya sangat dekat. Allah sudah melakukan tindakan pendekatan pada manusia dan sangat dekat, bahkan terlalu dekat ya. Mungkin kalau terlalu dekat itu istilahnya begitu dekat mungkin ya. Sampai lebih dekat dari urat leher kita. Itu. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana ini satu arah ya dari Allah saja kepada kita. Pertanyaannya, nah bagaimana kemudian kita mendekat kepada Allah? Nah, ini pertanyaan kita. Jadi di Toriko ini seperti saya sampaikan tadi kita dilatih untuk melakukan tindakan atau gerakan resiprokal mendekat kepada Allah karena Allah sudah mendekat. Gitu ya. Tinggal kita sadar apa enggak, kita tahu apa enggak, kita apa namanya merasa apa enggak bahwa Allah itu begitu dekat. Nah, kuncinya jadinya sesungguhnya ada pada kita gitu ya, pada manusia ini yang hatinya sangat apa keras dan sangat kaku, sangat kotor. Nah, jadi eh, percuma ya kalau ketika Allah sudah mendekat pada kita, ketika kita tidak melakukan gerakan mendekat juga dengan membersihkan hati, menancapkan rasa dan pikiran itu, maka tidak terjadi kedekatan sesungguhnya ya. Karena kita merasa tidak dekat, bahkan orang-orang kafir merasa ingkar, tidak mengakui adanya Allah itu. Nah, jadi ini ada derajat-derajat kedekatan. Nah, dalam thariqah kita ini, seperti saya sampaikan tadi, seluruh amaliyah kita itu sungguhnya diarahkan pada kita untuk melakukan gerakan balik mendekat kepada Allah itu ya dengan zikir yang kita lakukan terus-menerus membersihkan hati karena kunci kedekatan itu ada dalam hati. Kalau hatinya itu kotor ya kita tidak akan merasakan itu ya, tidak akan menjadi cermin eh, dari kedekatan atau cahaya Allah. Kemudian kalau kita apa namanya dalam doa-doa yang kita lakukan termasuk doa sebelum apa namanya zikir itu juga ada pengharapan agar kita didekatkan oleh Allah ya. Nah, artinya juga sesungguhnya ketika kita mencoba mendekat itu juga sebenarnya bukan wewenang kita atau bukan keputusan kita gitu ya, agar kita dekat apa enggak. Karena sesungguhnya keputusan atau kehendak atau otoritas agar kita merasa dekat, merasa eh, melekat, merasa diawasi juga bagaimanapun itu kembali kepada Allah. Ya, sehingga kita diajarkan selalu dalam thariqah ini apa yang pun yang kita lakukan itu semuanya karena kehendak Allah, mayyasya. Karena kita dipilih, karena kita dibimbing. Ya. Tapi kalau kita memilih juga untuk menjauh ya Allah akan berikan jalan kita tidak mengenal, tidak mendekat kepada Allah. Jadi bagaimanapun juga ada dua unsur yang sangat penting, yaitu dari kita untuk melakukan niatan yang serius dan amaliyah ya, niat itu jadi serius kalau dia dilakukan jadi amal. Kalau cuma niat ya sama aja gitu ya. Tapi dan di dalam Toriko ini Abang mengajarkan kita nggak cuma doa gitu ya, nggak cuma niat, tapi juga tindakan. Menjadi bagian dari niat itu adalah amaliyah kita, tindakan kita. Dengan begitu kita sesungguhnya adalah mengharap adanya keridhaan Allah untuk membuka hati kita agar merasa dekat gitu atau merasa diawasi atau merasa bersama gitu ya. Gitu. Dan ada satu unsur atau ajaran lain yang saya kira sangat penting dalam Robitoh itu dan ini menjadi sarana ya bagi kita untuk melakukan murokobah yaitu Robitoh ya. Yaitu kita diajarkan untuk mengingat Pangasaba, mengingat guru, kemudian eh, apa namanya sering-sering berkirim Al-Fatihah kepada guru, sering-sering meminta petunjuk kepada guru agar kita merasa terbimbing, merasa terawasi. Nah, ketika kita merasa dekat dengan guru, sesungguhnya itu juga atau merasa diawasi oleh guru,
sesungguhnya itu adalah wasilah atau sarana kita untuk merasa diawasi oleh Allah gitu ya. Karena mungkin Allah itu bayan kita sangat abstrak, sangat terlalu kompleks ya, terlalu rumit bagi pikiran kita sehingga kita tidak bisa membayangkannya. Maka kehadiran guru, sosok guru itu memudahkan ya, memudahkan kita untuk melakukan murokobah itu. Dan seperti Robito, murokobah ini sesungguhnya dampaknya banyak sekali manfaatnya. Di antaranya adalah ya itu menjaga sikap batin kita untuk selalu kusuk, menjaga adab kita untuk selalu menjaga tindakan, menjaga perkataan, bahkan bisikan kita, karena kita tahu Allah mengetahui isi hati kita. Jadi sedikit saja ada niat jelek atau ada sesuatu yang sesuatu selain Allah begitu ya melintas itu, kita menjadi lebih awas, menjadi apa namanya sensitif ya, menjadi lebih waspada. Dan begitu juga seperti Robi atau Murokabah ini secara positif membuat kita merasa nyaman, merasa apa namanya bahagia gitu ya, merasa kalau bahasanya Jalaluddin Rum itu merasa at home, merasa kerasan di mana-mana gitu ya. Meskipun kita dilihat orang lain agak aneh, pakai baju apa seragam merah putih, kok. Kemudian berlama-lama kalau duduk berzikir, misalkan ada hal-hal yang tidak terbiasa. Tapi kita merasa cuek dan kita merasa happy aja, merasa nyaman. Karena perasaan kedekatan itu, merasa diawasi itu. Dan itu artinya juga kita merasa segala apa hal yang kita alami, pengalaman berat yang kita alami atau sensasi sulit yang kita alami itu juga langsung dalam pengawasan Allah dan ada dalam ketika kita berdoa juga Abah mengajarkan kalau tidak yakin doanya diterima nggak usah berdoa gitu ya. Jadi sebelum berdoa kita harus yakin dulu. Nah, yakin itu mensyaratkan merokobah ini mau tidak mau ya. Kalau kita tidak merasa Allah sudah depan kita nyata, itu kita tidak akan yakin doa kita akan terkabul gitu ya. Jadi ketika kita merasa Allah itu nyata di depan kita merasa, maka doa itu akan mantap keyakinan bahwa Allah akan merespon, bahwa Allah tahu dan apa yang kita lakukan dan baru kemudian muncul muncul doa. Jadi ini satu rangkaian kalau dalam bahasa organisasi itu sistem ya, sistematik murokobah ini dari berbagai kompleks ajaran Thorikoh ini yang begitu luar biasa. Ya, seperti saya ulang-ulang ini sebuah kemewahan ya, karena ini salah satu intannya ini murokobah ini yang sangat berharga, sangat istimewa dan eh, artinya kita juga untuk memaknai, untuk memanfaatkannya itu juga butuh proses karena kadang hati kita terlalu dangkal, terlalu kecil, sementara nikmat atau rahmat Allah ini terlalu begitu dahsyat, begitu begitu besar ya, dan kita butuh proses agar hati kita itu semakin lapang, semakin lebar untuk memahami dan memaknainya dan mengalaminya secara lebih lebih penuh. Gitu. Ya inilah yang kita sebut sebagai eh, torik ya, sebagai perjalanan perjalanan hati kita untuk selalu dalam proses mendekat, selalu proses bersama dan selalu dalam proses untuk melekat. Dimulai dengan selalu merasa kita diawasi dan selalu merasa bersama Allah. Dan bukan kebetulan muraqabah ini ada dalam rangkaian bulan Ramadan yang saya kira berhubungan dengan huruf-huruf yang lain ya, seperti huruf ro yang berarti oleh rahma, kemudian ada huruf eh, ain, maaf huruf alif yang bermakna izin, kemudian kemarin kita bicara soal huruf tadi pagi ya Romotri bicara soal Romo Gaitri bicara soal dolah pencarian yang itu adalah ilmu yang tidak mungkin murokobah itu kita capai eh, kalau tanpa ilmu. Jika ada tindakan nasyat, minggu lalu kita bicara soal perlunya sikap rajin, sikap segera, sikap bersemangat dalam beramaliyah. Jadi semua ini menjadi rangkaian di dalam bulan ini. Dan semoga apa yang saya sampaikan menambah khazanah dan pemahaman kita, terutama untuk saya sendiri. Dan marilah kita selalu terus mengencangkan gitu ya, zikirnya itu, amaliyahnya, dan melatih hati kita untuk semakin terbuka dan melatih semakin sensitif
bahwa Allah selalu ada bersama kita dan dekat sekali dengan diri kita dan kita tidak pernah sendiri gitu ya. Juga kita artinya selalu juga dalam pengawasan dalam genggaman guru kita. Semoga Allah memberkahi semuanya segalanya selamanya. Bika rahmatil ngarsa ba'us al-fatihah. Alhamdulillah syaitan rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iya kan itu aja. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.